Halo anak-anakku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bu Ani berharap semuanya juga dalam keadaan sehat di rumah. Oke anak-anak, kita ketemu dalam pembelajaran matematika dan sekarang kita akan membahas tentang volume bangun ruang, khususnya balok dan kubus. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang volume, balok, dan kubus. Apa ya tujuan pembelajarannya? Yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian volume bangun ruang, menentukan volume balok, menentukan volume kubus, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan balok dan kubus. Oke, tentunya kalian masih ingat dong bangun ruang yang kalian pelajari di kelas sebelumnya. Coba kalian masih ingat nama-nama dari bangun ruang ini? Ya, betul sekali. Di sini ada bola, setengah bola, tabung, kerucut, dan ini yang mancung-mancung nih, yang ujungnya runcing, ini disebut sebagai limas ya. Limas segi 4, ini limas segi 3. Nah, kerucut ini disebut sebagai limas segi tahingga ya. Nah, ini adalah prisma segitiga, ini prisma segi 6, dan ini adalah balok ya. Sebelahnya ini ada kubus. Oke anak-anak, eh, bila ibu misalkan dua buah bangun ruang seperti ini ada tabung ya, ada tabung A dan tabung B. Lalu kemudian ibu isi air ke dalamnya sampai penuh, maka menurut kalian tabung manakah yang paling banyak volumenya? Betul sekali, yaitu tabung B karena bangunnya lebih besar ya. Jadi semakin besar ukuran bangunnya, maka volumenya juga akan semakin besar. Jadi volume itu adalah isi, ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa volume bangun ruang itu adalah banyaknya benda atau zat yang dapat mengisi penuh bangun ruang itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi volume itu adalah isi. Isinya bisa jadi air ataupun pasir ataupun yang lainnya, gitu ya. Oke, kita masuk ke volume balok karena kita akan belajar tentang balok. Coba perhatikan. Nah, bangun ruang ini namanya dus ya. Ini sama dengan balok. Nah, kalau Ibu gambarkan menjadi sebuah balok yang transparan seperti ini, kita masukkan kubus satuan yang besarnya seperti bangun pada C ini, dimasukkan ke sini. Nah, ternyata ini memenuhi seperti bangun B. Ya, coba kalian hitung ada berapa kubus satuannya yang menyusun balok ini, balok pada bangun B. Kalau kita hitung atasnya ini berapa coba? Ini ada 8 ya. Nah, 8. Ada 3 tingkat. Nah, berarti ada berapa coba dihitung? Betul sekali, ada 24. Nah, hasil 24 ini anak-anak bisa kita peroleh juga dengan cara mengalikan panjang, lebar, dan tingginya. Nah, panjangnya di sini 4, lebarnya 2, tingginya 3. Diperoleh juga 24. Nah, secara umum nantinya kalau kalian mau menghitung balok apapun, asalkan dia memiliki panjang, ibu misalkan panjangnya itu dengan P, lebar itu dengan L, dan tinggi dengan T, maka kita peroleh rumus volume sama dengan P kali L kali T. Atau kalian bisa singkat dengan kata pilot. Pilot P kali L kali T agar kita mudah mengingatnya ya. Nah, seterusnya kita bisa menggunakan rumus ini. Hanya tinggal dikalikan saja. Gimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke volume kubus. Masih ingatkah kalian apa benda ini? Nah, ini adalah rubik ya, yang biasa kalian mainkan. Betul sekali. Coba kalian hitung ada berapakah kubus satuan yang menyusun mainan di atas. Nah, mainan ini kan disusun oleh kubus-kubus kecil ya. Nah, coba kalian hitung. Di atas ada berapa? 9 betul. Di sini ada 3 tingkatan. Berarti 9-nya ada 3. Jadi berapa?
Betul sekali, 27. Nah, 27 ini bisa kita dapatkan dengan cara mengalikan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, seperti ini. Hasilnya 27. Kalau Ibu gambarkan, ya ini menjadi bentuk yang transparan seperti ini. Nah, panjang, lebar, dan tingginya itu kan sama. Jadi Ibu misalkan R ini bisa disingkat sebagai rusuk sebenarnya untuk mempermudah. Maka kita bisa secara umum menggunakan rumus volume turunan dari balok, yaitu P kali L kali T dengan P, L, dan T-nya itu sama panjangnya ya. R kali R kali R. Jadi seterusnya kalian bisa menggunakan rumus volume kubus dengan R kali R kali R, di mana R itu adalah panjang rusuknya. Ini garis ini ya. Nah, panjang, lebar, dan tinggi. Begitu anak-anak. Bisa ya, jadi antara kubus dan balok sangat berhubungan karena kubus itu bisa dinyatakan sebagai balok. Balok yang seperti apa? Balok yang panjang rusuknya sama semua. Kita masuk ke contoh, silahkan disimak. Ini contoh yang pertama. Panjangnya 10, lebarnya 5, dan tingginya 4. Menurut kalian berapakah volumenya? Betul sekali, 10 kali 5 kali 4 diperoleh adalah berapa? 200 cm kubik. Jadi kalau satuannya cm dikalikan sebanyak 3 kali maka jadi cm kubik. Nah, ini adalah satuan yang bisa kita gunakan dalam volume. Jadi selalu kubik gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Ada kubus dengan panjang rusuknya 12. Gimana? Bisa? Coba dihitung 12 kali 12 kali 12. Berapa? Oke, 1728 cm kubik. Oke, anak-anak, bisa dipahami tidak? Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini cerita, biasanya kita ada masalah kalau dicerita. Jadi bagaimana cara memahaminya ya? Yang penting fokus pada informasi yang disampaikan. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 2 meter. Berapakah volume bak tersebut? Ayo, kalian pasti bisa. Berapa? Tinggal 3 dikali 1 dikali 2. Betul sekali, hasilnya adalah 6 meter kubik. Jadi selalu kubik ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sebuah kotak mainan berbentuk kubus nih dengan ukuran rusuknya 15 dm. Berapakah volume kotak tersebut? Kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya ya. 15 kali 15 kali 15. Diperoleh berapa? 3.375 dm kubik. Nah, nanti satuan dm kubik ini sama dengan liter ya anak-anak. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti ya. Oke, jadi volume kotaknya adalah 3.375 dm kubik. Bisa dipahami anak-anak? Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Contoh soal berikutnya yang terakhir ini. Sebuah dus berbentuk balok dengan ukuran P20, panjang ya, lebar 10 cm, dan volume dus itu adalah 1000 cm kubik. Nah, ini yang ditanya adalah tinggi dus itu. Bagaimana ya caranya? Tentunya kita masukkan ke dalam rumusnya. Volume sama dengan P kali L kali T. Yang diketahui kita masukkan ya. Masukkan ke sini, volumenya udah ada, P-nya udah ada, L-nya udah ada. Lalu kita kalikan seperti ini. Nah, diperoleh ini ya. Berarti kita kalau mau nyari T gimana caranya? Coba. Oke, bagus sekali. Tinggal 1000 cm kubik dibagi 200 cm per segi. Ya, sama dengan 5 cm. Jadi, tinggi dus itu adalah 5 cm. Jadi anak-anak jangan khawatir dengan perbedaan soal. Kita tinggal pahami lalu masukkan ke dalam rumusnya saja. Ya, sip anak-anak. Itu mungkin dari Ibu. Sekarang kita akan berlatih dan kalian
di rumah ada tugas nih. Nah, halaman 103 nomor 3E, 3F, dan 4A, dan halaman 110, 3C, dan 5A. Silahkan kerjakan di buku catatan, dan kita akan bahas pada Zoom meeting berikutnya. Anak-anak jangan lupa untuk berlatih di rumah, ya, jangan menyerah. Bila ada permasalahan, silahkan nanti hubungi ibu. Ingatlah bahwa keberhasilan diraih dengan keinginan yang kuat, kerja keras, pantang menyerah, dan doa. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.